Baik, sudah sesuai jadwal ya, jam 7.40 dan di sini juga sudah ada Pak Wahyu nanti yang mungkin akan memberikan pengarahan kepada teman-teman ya selaku Sekprodi di Teknik Informatika. Oke, sebelumnya saya buka dulu ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam malam, warahmatullahi salam sejahtera wabarakatuh. untuk kita semua ya teman-teman ya. Oke, malam hari ini kita ada agenda untuk sosialisasi ya teman-teman ya, atau konsultasi lah ya istilahnya, secara online, karena kami rasa mahasiswa angkatan 2025 karena di sini masih baru, maka mungkin ada sedikit pertanyaan ya terkait bagaimana tutorial di e-kampus atau mekanismenya nanti perkuliahannya seperti apa Pak dan lain sebagainya. Itu monggo saja ya silahkan ya. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan untuk mahasiswa angkatan 2025 ini, karena teman-teman yang ada di sini nih sudah saya pastikan yang sudah dapat NIM ya. Nah, mungkin dari teman-teman sekalian, tadi agak sore kali ya, siang menjelang sore, itu ada beberapa mahasiswa yang pasti mendapat WhatsApp ya. Ada yang dapat WA Japrian nggak terkait pengingat Zoom? Ada, Pak, ada, ada Pak. Pak. Ada. Ada ya? Ada. Ada. Ada, Pak. Ada. Oke. Nah, Ada, Pak. Ada, Ada. Pak. Ada. ya Saya ya nggak cukup kerja. cukup Ada. cukup Pak. cukup. Ada, Pak. Ada. Ya 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 ya. Ya, Oke. Rehan. Nah, bagi teman-teman yang belum Tadi mendapatkan kan WhatsApp itu bisa jadi karena mungkin teman-teman nomornya di lu kampus belajar itu lo sama belum aku. diupdate. Nah, jadi Kan kita ingatnya silakan. gimana? Ya pun Ya, kedengeran halo. enggak? Bisa nonaktifin semua ini nanti ya. Nah, jadi informasi di kampus ya teman-teman ya. Nomor WhatsApp itu wajib dicantumkan. Jadi bagi teman-teman yang belum mencantumkan nomor dan nomornya itu yang dicantumkan satu saja ya. Jangan dua, meskipun teman-teman punya WhatsApp dua, yang dicantumkan satu saja, yaitu WhatsApp utama teman-teman, kayak gitu ya. Karena nanti teman-teman, saya belum tahu nih, saya coba cek dulu ya. Informasi PPLK sudah tahu? Udah, Pak. Udah ada ya? Belum, Pak. Belum, Belum. Pak. Belum, Pak. Belum ada, Belum, Pak. Pak. Belum. Ada fakultas Belum, apa belum, Pak. apa Belum, itu Pak. Pak? Belum. Belum, Pak. Oke, Belum. belum. Ya, Apa, oke. Pak? Nah, Belum. Belum. nah segala informasi ya, segala bentuk informasi yang saya mute dulu, Saya sudah mute dulu. Nah, saya hilangin dulu nih mic teman-teman nih karena saya agak sudah berisik. informasi Pak. Tapi Ah, kata dospemnya ditunggu saja. kata dospemnya. Oke. Oke, mic-nya hilang ya. Udah nggak bisa on mic lagi ya. Nah, nanti ya teman-teman ya, bagi mahasiswa, sebentar. Oke, Pak Wahyu belum join lagi. Nah, oke, pasti di sini banyak yang nggak banyak juga sih. Kemarin untuk terkait kelas dan DPA kemarin sudah saya update dan hari ini masih ada yang belum mendapatkan DPA dan kelasnya sehingga nggak bisa isi KRS ya teman-teman ya. Nah, nanti itu ditunggu di hari Sabtu ya karena besok saya off juga. Jadi teman-teman ditunggu di hari Sabtu untuk bisa mengisi KRS. Karena syarat pengisian KRS teman-teman tuh wajib ada kelas dan wajib punya DPA. Nah, DPA itu apa? DPA itu dosen pembimbing akademik ya teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman wajib buat grup sama DPA-nya, wajib bikin grup. Nanti konsultasinya di grup DPA. Nah, istilahnya prodi ini kepala sekolahnya kayak gitu. DPA itu wali kelas teman-teman. Jadi sebelum teman-teman ke prodi, teman-teman pastikan sudah konsultasi dulu dengan DPA-nya masing-masing kayak gitu ya. Misal, jadi di sini kan sangat-sangat dinamis ya teman-teman ya terkait perkuliahan. Berbeda dengan teman-teman itu ketika sekolah dulu. Dinamisnya itu seperti apa? Di sini bisa saya katakan bahwa rata-rata mungkin bekerja dulu atau kuliah sambil kerja gitu ya. Nah, biasanya di daerah Bekasi untuk karyawan kontrak itu persentasenya jauh lebih tinggi.
dibanding karyawan tetap gitu ya. Nah, amit-amit misalkan nanti ketika teman-teman habis kontrak, nah teman-teman itu tidak perlu mengundurkan diri ataupun tidak perlu eh, off gitu ya. Tapi teman-teman bisa mengajukan yang namanya cuti. Nah, kalau secara SPP, teman-teman ini kan kalau mahasiswa reguler kalau nggak salah 450 atau 400, saya agak lupa ya karena tiap angkatan beda-beda. Kemudian yang weekend itu kan sekitar 700 kalau nggak salah atau 750 gitu ya. Nah, kalau teman-teman cuti, cuti kan artinya daripada teman-teman itu nggak masuk selama 1 semester, mending cuti aja. Kalau nggak masuk, teman-teman wajib bayar full SPP 1 semester. Tapi kalau teman-teman cuti, itu teman-teman cukup bayar 300.000 untuk 1 semester. Nah, untuk teknisnya nanti bagaimana? Silahkan hubungi DPA-nya masing-masing. Kayak gitu. Nah, berikutnya terkait informasi. Nah, informasi terkait PPLK itu sudah ada di e-kampus. Jadi, segala bentuk informasi itu kita share-nya di e-kampus ya teman-teman ya. Jadi, silahkan teman-teman cek e-kampusnya masing-masing. Di halaman depan itu ada terkait PPLK. Nah, PPLK-nya kayak gimana? Nah, PPLK itu semacam ospek yang nanti teman-teman wajib ikuti. Ada aturannya, kita mulainya jam berapa, dress code-nya apa, itu ada semua. Dan biasanya itu kita mulai sebelum perkuliahan. Nah, terkait PPLK sendiri ada dua PPLK ya teman-teman ya. Ada PPLK universitas, ada juga PPLK fakultas. Nah, pasti sebagian dari teman-teman itu sudah pernah ikut PPLK universitas, mungkin gitu ya. Karena PPLK universitas itu sudah 1 kali diadakan. Nah, untuk PPLK fakultas itu hanya diadakan 1 kali untuk tahun ini. Jadi bagi teman-teman yang maba itu teman-teman wajib ikut PPLK fakultas karena nanti di sana teman-teman akan mendapatkan sertifikat PPLK. Nah, sertifikat PPLK itu nanti akan teman-teman gunakan untuk teman-teman mendaftar wisuda di 4 tahun lagi. Gitu. Nah, jadi syaratnya itu ada di awal untuk registrasi di akhir. Nah, kalau teman-teman ada yang nggak ikut gimana nih? Ikut PPLK tahun depan bareng adik tingkatnya. Nggak ikut lagi 2 tahun lagi. Nggak ikut lagi, ikut 3 tahun lagi. Kayak gitu. Sampai teman-teman itu punya sertifikat PPLK untuk teman-teman mendaftar wisuda. Nah, jadi nanti ketika teman-teman PPLK itu bisa jadi nggak cuma ketemu sama teman seangkatan nih yang angkatan 25. Bisa jadi ketemu dengan angkatan 2022 yang belum punya sertifikat. Padahal udah waktunya lulus. Gitu ya. Nah, itu yang ingin saya sampaikan terkait pentingnya mengikuti PPLK. Nah, nanti untuk pengumuman PPLK saya coba share screen ya, mungkin ya. Share screen bentar. Ya, sudah muncul ya teman-teman ya. Nah, ini pengumuman PPLK sudah saya ambil dari kampus ya teman-teman ya. Nah, ini detailnya bahwa PPLK kita akan diadakan di hari Sabtu, tanggal 13 September dari pukul 6 pagi sampai pukul 17.30 sore gitu ya. Jadi acara kita full karena PPLK biasanya itu diadakan 2 kali. Nah, cuma untuk tahun ini kita adakan 1 kali. Total mahasiswanya ada berapa? Sekitar ada 1.700 mahasiswa baru yang sudah mendapatkan NIM. Kayak gitu ya. Nah, dress code-nya apa? Nah, ini kita tepatnya ada di gedung B, lantai 6 ya, yang teman-teman ikuti open house. Atau yang teman-teman pernah ikut PPLK Universitas. Dan pelaksanaannya itu full offline. Untuk dress code-nya, teman-teman pakai kaos navy PPLK. Nah, untuk yang perempuan hijabnya warna coklat muda atau krem. Bawahannya apa? Bawahan itu bisa celana atau rok warna coklat muda atau krem juga.
Jadi biar kita looks-nya itu asik ya. Jadi nggak yang putih hitam kayak di training gitu ya. Nggak, kita kesannya asik, semi formal kayak gitu. Nah, peserta PPLK adalah mahasiswa baru yang telah mengikuti open house serta mahasiswa angkatan sebelumnya yang belum mengikuti PPLK Fakultas Teknik. Nah, ini untuk kakak tingkat kalian gitu ya. Nah, syaratnya apa? Teman-teman itu silahkan daftar dulu di e-kampus. Itu caranya kayak gimana? Nah, kalau teman-teman buka e-kampus, diikutin aja nih. Laporan akademik, formulir kegiatan, pilih form PPLK. Syaratnya teman-teman sudah membayar PPLK. Seperti itu. Nah, kemudian teman-teman, nih ada syaratnya juga nih. Melakukan generate QR code untuk registrasi. Setelah melakukan generate, maka akan otomatis terbagi dalam sebuah kelompok. Nah, ini teman-teman, sebelum acara di tanggal 13, teman-teman itu wajib datang untuk melakukan generate QR untuk registrasi. Nah, nanti teman-teman akan dibagi kelompok juga ya, teman-teman. Nah, sambil teman-teman menyerahkan kertas Asturo warna biru nomor 11, ukurannya sudah ditentukan, satu lembar aja. Kemudian Asturo warna kuning. Nah, ini buat apa? Nah, teman-teman mungkin pernah melihat yang namanya koreo. Koreo yang biasanya diambil pakai drone ya. Jadi nanti diambil dari atas. Nah, kita akan coba bikin kayak gitu ya. Nah, teman-teman ini kertasnya wajib bawa sebelum hari H. Jadi dikumpulkan dulu. Supaya apa? Supaya nanti ditentukan formasinya oleh tim panitia dari Hima. Kayak gitu ya. Jadi ada Hima nanti atau himpunan yang akan membantu terselenggaranya acara PPLK. Kayak gitu. Nah, ini sudah ditentukan ya teman-teman ya. Nomor 11 dan nomor satu nih warna kuningnya. Jadi supaya apa? Supaya warnanya nggak beda-beda. Kenapa ini diinformasikan dari jauh-jauh hari? Di sini sekarang baru tanggal 4. Teman-teman bisa nanti sampai tanggal 11. Artinya apa? Artinya teman-teman kalau memang sibuk atau nyarinya offline susah Pak, pesan online. Cari yang sehari nyampe atau 2 hari nyampe. Biasanya nyampe lah ya daerah Bekasi ya. Kayak gitu. Nah, kebutuhan terkait atribut PPLK. Peserta membawa roti, 2 botol air mineral. Nah, ini biasanya nanti untuk teman-teman ya. Nah, kemudian persiapan membawa perlengkapan sholat. Mau kena sajadah, sajadahnya yang kecil-kecil aja ya, yang bisa dilipat gitu ya. Obat-obatan pribadi. Nah, peserta wajib menggunakan pita di lengan sebelah kanan dengan warna sesuai dengan prodi masing-masing. Nah, pakai pita nih nanti di kanannya ya. Kayak gitu. Ini warnanya sudah ditentukan supaya nanti gampang atau mudah membedakan antara satu prodi dengan prodi yang lain. Nah, kemudian setiap kelompok akan dibagi, diwajibkan membawa pohon pucuk merah setinggi minimal 1,5 meter ya. Kalau untuk kelompok yang nanti dapat ganjil, pohon cemara minimal 100 cm untuk kelompok genap. Nah, jadi teman-teman nggak diwajibkan untuk perorangan. Jadi nanti per kelompok aja gitu ya. Nah, jadi teman-teman nanti bisa istilahnya PT-PT ya, apa? Patungan ya. Dan kalau pohon di sekitar Kalimalang itu banyak ya teman-teman ya saya rasa. Jadi nanti teman-teman nggak usah bingung atau nggak usah repot. Nanti tinggal cari aja di sana. Nanti minta tolong dianterin ke Pelita Bangsa. Nanti untuk acara kita berikutnya gitu ya. Nah kemudian PPLK wajib sudah sarapan pagi sebelum acara dimulai karena nanti kita snacknya itu datangnya agak siang ya teman-teman ya. Khawatir nanti ada yang pingsan dan lain sebagainya. Peserta PPLK datang untuk registrasi sebelum acara dimulai yaitu pukul 6 atau setengah 7 lah ya paling lambat. Peserta PPLK wajib datang tepat waktu, kemudian berperilaku sopan saat acara, kemudian wajib mengisi Twibbon dan buku kolase yang diakses melalui laman pplk.cloud. Nah, nanti ini dicek aja. Peserta dilarang merokok karena kawasan kita bebas rokok ya teman-teman ya, jadi nggak boleh merokok di dalam kampus. Demi menjaga ketertiban, PPLK wajib mematuhi arahan panitia dan rundown acara terlampir. Informasi yang lebih detail nanti ada di web pplkft.cloud ya teman-teman ya. Nah ini nanti bisa teman-teman baca sendiri untuk rundownnya. Oke. Nah untuk generate nanti teman-teman kita mulai di
tanggal 7 sampai di tanggal 11 ya. Kalau untuk teman-teman daftar di kampus hari ini pun udah bisa. Jadi daftar aja dulu. Nanti tanggal 7 teman-teman datang ke kampus untuk lakukan generate dan ngumpulin kertas Asturo warna biru dan kuning. Kayak gitu. Oke, mungkin itu dulu informasi terkait PPLK. Nanti kita buka sesi tanya jawab. Dan di sini tadi sudah hadir Pak Wahyu. Selamat malam Pak Wahyu. Apakah sudah bisa join? Di sini ada juga Bu Edora. Selamat malam Bu Edora. Selamat malam Mas Alfian. Ya, selamat malam Pak Wahyu. Monggo Pak Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Alfian sudah membuka dan mengumpulkan mahasiswa angkatan 2025. Salam kenal, saya Pak Wahyu Adi Kristanto, Sekretaris Program Studi Teknik Informatika. Welcome to UPB. Semoga niat dan semangat hari ini menjadi mahasiswa bisa sampai lulus nanti, Mas. Tetap semangat seperti itu, tidak menyerah dan terus berjuang supaya bisa lulus 4 tahun atau 8 semester. Apabila nanti kalian mengalami bosan, ingat waktu pas awal masuk. Mudah-mudahan kebosanannya hilang. Walaupun ada bosan kuliah, tetap ditelateni, insya Allah kuliahnya akan selesai. Angkatan 2025 mahasiswa baru tentunya baru pertama kali mengisi KRS. Nah, untuk bisa mengisi KRS sudah ada tutorial by video juga sudah ada. Mahasiswa bisa mengikuti caranya login ke e-kampus, kemudian masuk dengan NIM, passwordnya juga defaultnya NIM, nanti bisa dirubah sendiri. Kemudian pilih kolom mahasiswa dan pilih ambil perkuliahan. Tinggal diambil KRS-nya udah selesai, nanti disetujui oleh DPA. Dan perkuliahannya itu untuk yang pagi reguler atau kelas reguler itu kuliahnya yaitu offline ke kampus. Untuk yang malam selang-seling offline, online, offline, online. Nah, bisa lihat nanti pengumuman biasanya genap itu online. Seperti genap itu offline ya biasanya ya. Ya nanti lihat pengumuman pokoknya selang-seling seminggu masuk, seminggu daring. Daring dalam artian dosen melakukan Meet Google atau melakukan Zoom atau mengupload materi, melakukan diskusi, nah itu. Walaupun hanya diskusi, ada tugas, nah itu udah termasuk perkuliahan daring. Seperti jadi perkuliahan di UPB itu pada saat dilakukan daring, mahasiswa bisa dari mana saja, tapi tetap menyimak karena ada dosen yang meminta harus menyalakan video. Bagusnya video selalu dinyalakan itu, tetapi ada juga yang Bapak Ibu dosen yang penting hadir, mengerjakan tugas, nanti pada saat ditanya mahasiswanya paham, tahu berarti ngikutin seperti itu. Itu aja dari Pak Wahyu. Apabila mahasiswa ada yang kebingungan mengisi KRS, bisa ke kampus, bisa bertanya dengan temannya, bertanya dengan prodi atau petugas akademik. Ruangan prodi teknik informatika ada di gedung A, di ruang teknik informatika. Dan mudah-mudahan Pak Wahyu mendoakan mudah-mudahan mahasiswa 8 semester lulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas arahannya, Pak Wahyu. Oke, mungkin di sini ada banyak dari yang udah resen ya. Saya coba aktifkan lagi mic-nya. Yang mau nanya diaktifkan mic-nya, yang nggak mau nanya nggak usah diaktifin ya, supaya tetap kondusif. Oke, silahkan yang mau nanya. Pak, Pak izin bertanya, Pak. Satu-satu. Oke, siapa dulu nih tadi nih? Yang mana tadi? Saya, Pak. Dia Pak. Ya, udah diam salah satunya. Angga dulu. Apa Idan tadi? Cek. Angga. Oke, baik, Pak. Izin bertanya ya, Pak. Oke. Pak, di sini kan tertera ya di apa di note-nya dibuat PPLK Fakultas Teknik itu sudah mengikuti PPLK Open House ya. Terus? PPL. Nah, kalau Open House saya waktu itu sempat ikut, cuman untuk PPLK kampus saya belum sempat ikut, Pak. Oke. Gimana tuh, Pak? Oke, siap. Mas Angga ya? Ya. Oke, nah ini menjawab sebagian besar dari teman-teman yang mungkin kebanyakan ada yang baru dapat NIM sehingga ketinggalan nih PPLK Universitas. Nah, untuk PPLK Universitas bisa diabaikan ya teman-teman ya, karena memang pelaksanaannya kita PPLK Fakultas hanya satu kali. Itu biasanya berlaku kalau PPLK Fakultas dua kali ya. Nah, jadi bagi teman-teman yang sudah dapat NIM, kuncinya itu ya. Yang sudah dapat NIM, silahkan untuk mengikuti PPLK secara langsung. Jadi poin PPLK universitasnya boleh diabaikan ya. Kayak gitu. Itu ya Mas Angga ya. Jadi Oke, kalau memang baik, Pak. Terima sudah kasih. dapat NIM, Terima kasih ya banyak. sama-sama. Itu bisa langsung daftar atau registrasi di kampus. Nah, nanti Oke, baru baik, Pak. teman-teman janjian aja nih kalau punya temen janjian buat ke kampus di tanggal 7 sampai tanggal 11 untuk generate QR. Kayak gitu. Nanti kita untuk registrasi PPLK-nya kita pakai handphone ya masing-masing ya. Jadi nanti teman-teman punya barcode di handphone, nanti tinggal di-scan aja. Kayak gitu. Oke, mungkin ada lagi silahkan. Izin Pak, izin Pak. Idan, oke silahkan Mas Idan. Selamat malam Pak. Ya, selamat malam. Saya mahasiswa remaja LIM Pak, semester 7. Oke, Kebetulan saya belum dapat LIM Pak. Arahannya seperti apa Pak ya? gimana? Suaranya agak pelan banget ini. Sebentar Pak. Agak dekat. Saya mahasiswa Konversi. remaja LIM. Iya, Renim. Iya, semester 7. Nah, saat ini belum dapat LIM Pak. Mohon arahannya seperti apa dulu Pak? Belum dapat NIM? Ya, betul. Kok bisa join di grup ini? Ada undangan Pak dari WhatsApp. Oh, belum dapat NIM. Ini Renim dari angkatan 2018. Saya 2015. Oh, 2015. Sudah eh, per- sudah pernah ketemu saya di Prodi. Prodi belum, baru ke Wahyu Pak. Oke. Di hari Sabtu mungkin ya bisa coba ke Prodi. Kalau enggak di hari Senin, itu saya ada di Prodi. Nanti kita proses supaya bisa segera dapat NIM dan bisa. Kamu udah pernah ikut PPLK belum dulu? Pernah, tapi ininya sudah hilang Pak. Nah, saran saya ikut aja ya, daripada nanti agak susah untuk syarat Soalnya saya kelulusannya. udah Hmm, bayar PPLK lagi gitu Pak. ya. Ya, nanti kalau untuk mahasiswa konversi, baik itu Renim atau dari kampus lain, itu bisa ke Prodi ya untuk bimbingan secara mandiri ya, karena memang mahasiswa yang Renim ataupun yang dari kampus lain itu biasanya ada beberapa case yang agak berbeda. Nah, kayak gitu. Jadi kalau belum dapat NIM bisa ke Prodi. Kalau sudah dapat NIM, silakan konsultasi ke masing-masing DPA-nya. Ya gitu ya Mas Idan ya. Pak, makasih Pak. Untuk hari Oke. Sabtu berapa Pak? Tadi Kenapa? hari Sabtu itu jam berapa Pak? Adanya? Hari Sabtu jam berapa? Saya biasanya itu di jam 8 sampai di jam 4 sore. Oke Pak. Ya, Cuma Pak. hari Sabtu Kalau itu kayaknya saya ada kondangan deh. Cuma ya, saya takutnya nggak standby di kampus. Jadi nanti di WA aja ya. oke
Nanti WA-nya ke nomor yang tadi ngasih undangan Pak ya. Ya, oh jangan yang ngasih undangan di grup ya maksudnya, yang di grup maba. Belum, Ya, boleh. belum masuk grup maba Pak, belum masuk. Ya, nanti langsung datang aja ke Prodi ya. Ya, Pak. Suaranya gak putus-putus. Oke, silakan yang Ya, lain. Pak. Izin bertanya Pak. Ya Pak, Saya Pak. Badri, ya Badri. silakan silakan. Badri dulu Oke Pak. Pak. Jadi yang masalah kayak SKS gitu loh Pak. Nah, SKS itu ada minimal pengambilan atau udah ditentuin sama kampus Pak? Terus kalau misalkan udah ditentuin itu kira-kira semester itu harus ngambil berapa SKS gitu loh Pak? Oke. Oke, terima kasih Mas Badri. Pertanyaan yang sangat mewakili yang lain. Oke, nah teman-teman, kalau dulu teman-teman di sekolah, baik itu SMK atau SMA, jadwal itu sudah ditentukan dari sekolah. Hari Senin mata pelajarannya apa, itu udah dapat semua. Nah, kalau perkuliahan nggak kayak gitu. Perkuliahan itu ada istilahnya isi KRS, yaitu teman-teman ngambil mata kuliah itu sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Kalau untuk mahasiswa yang konversi biasanya beda-beda. Tapi kalau teman-teman maba semuanya itu sudah package. Nah, di sini saya coba ini ya berikan contoh langsung nih biar nggak bingung gitu ya. Di sini ada yang namanya ID nggak nih? Kebetulan saya masuk ke kampusnya nih. ID. Nah, saya coba cek. ID Syahdan. Oke, Mas ID ya. Ini saya pinjam e-kampusnya sebentar ya. Saya coba login. Ya, saya coba share screen dulu. Oke, nah teman-teman perhatikan dengan baik ya. Ini pengisian keres awal buat teman-teman dan akan berlaku seterusnya sampai nanti-nanti gitu ya. Nah untuk pengumuman semuanya ada di panel sebelah kiri teman-teman. PPLK Fakultas Teknik. Ini silahkan dibaca aja nanti syaratnya. Untuk isi keres gimana? Isi keres tuh gampang ada di bagian sini. Tinggal diklik aja. Nah, untuk pengisian KRS itu juga ada syarat minimum pembayaran ya teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman cek aja pengumuman, kalaupun ada syarat itu apa aja. Nah biasanya kalau syarat pengisian KRS itu membayar registrasi, saya lupa kalau nggak salah 300.000, plus teman-teman bayar SPP bulan September. Itu dua aja kalau nggak salah. Nah teman-teman ambil perkuliahan. Nah, tadi kan dibahas ya, untuk SKS-nya ada berapa banyak gitu ya yang harus diambil. Nah, nanti akan saya coba share terkait buku pedomannya ya, yang harus teman-teman ambil. Nah, secara hitung-hitungan peraturan dari Dikti atau pemerintah, maksimal SKS yang bisa teman-teman ambil itu 24. Nah, namun di kita itu sistemnya package atau sudah ditentukan dari kampus. Nah, teman-teman silahkan diklik semua mata kuliah yang sudah tersedia di kelasnya masing-masing. Ya, nih contohnya dari kelas reguler. Nah, ini itu sudah ada 8 mata kuliah. Kalau nggak salah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Diklik semua, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kayak gini ya. Kalau sudah, teman-teman klik simpan. Nah, kayak gini. Nah, ini siapa tadi Mas ID? Ini sudah saya isiin ya KRS-nya ya, jadi nggak usah ngisi KRS lagi. Nah, di sini nanti teman-teman akan ada keterangan jumlah SKS yang sudah teman-teman ambil, yaitu 19 SKS. Kayak gitu. Nah, untuk mahasiswa semester awal, itu jumlah SKS-nya memang sudah ditetapkan ini ya. Jadi teman-teman nggak bisa ngambil mata kuliah selain yang sudah ditetapkan. Nah, maksimal 24-nya itu buat apa? Amit-amit, misal. Nah, semester satu ini teman-teman ada satu mata kuliah yang nilainya E atau D. Misalkan di mata kuliah matematika gitu ya. Nah, teman-teman nanti di semester 3 itu wajib ngambil mata kuliah semester 3 plus ngulang mata kuliah di adik tingkatnya kayak gitu.
Jadi agak berbeda ya kasusnya kalau ada mahasiswa yang nilai E atau D. Jadi kalau teman-teman biasanya scroll-scroll ada konten yang ngulang di adik tingkatnya. Nah, ini kondisi realnya ya. Nah, kalau kayak gini, teman-teman bisa tinggal menghubungi DPA untuk minta persetujuan. Ini ya. Persetujuannya belum. Nah, kayak gini. Nah, yang menyetujui siapa ini? DPA, dosen pembimbing akademik. Nah, nanti Bapak Ananto yang akan menyetujui terkait pengambilan keres ini. Kalau sudah disetujui, baru teman-teman bisa mengikuti perkuliahan. Oke? Jadi seperti itu. Nah, ini terkait pengambilan keres semester 1 dan jumlah SKS yang sudah ditetapkan oleh prodi. Jadi jawabannya itu nyambung ya sama yang tadi ya. Jadi supaya teman-teman nggak bingung ambil KRS itu kayak gimana. Tapi syaratnya ambil KRS, teman-teman wajib sudah bayaran tadi, kemudian dapat DPA. Nah, ini yang status persetujuan ya, belum disetujui. Kemudian wajib ada kelasnya. Kalau ada yang belum dapat, insya Allah hari Sabtu nanti saya update. Ditunggu aja. Kayak gitu ya. Kita update secara berkala. Oke, mungkin itu tadi Mas siapa ya tadi ya? Badri. Batri, Mas Batri. Gimana Mas Batri? Nah, terus masih bertanya nih Pak, yang kalau di kuliah itu ada presentasi misalkan bobot bobot buat kehadiran, tugas, UAS dan sebagainya tidak Pak? Oke, Mas Badri. Nah, ini pertanyaannya teknis sekali nih Mas Badri nih. Nah, terkait bobot presentasi, terkait tugas, UTS UAS, itu semua akan dikembalikan ke dosen pengampunya masing-masing. Dosen pengampu itu apa sih? Dosen yang mengajar mata kuliah tersebut. Contohnya tadi matematika, diajar oleh Pak Darmanto gitu ya. Nah, nanti terkait teknis dari persentasenya itu akan ditentukan oleh Pak Dar di awal perkuliahan. Ingat ya, di awal perkuliahan itu ada yang namanya kontrak perkuliahan yang disetujui oleh mahasiswa dan juga dosen. Jadi beda nih kayak teman-teman yang dulu itu tinggal ngikutin ulangan harian tanggal tanggal sekian, UTS UAS tinggal ngikut. Kalau di kuliah enggak, disetujui dulu di awal. Untuk kehadiran porsinya berapa persen? 10% misalkan. Teman-teman nego, 15% boleh nggak? Nah, nanti di situ akan ada istilahnya tawar-menawar antara dosen pengampu dan juga mahasiswa. Kayak gitu. Untuk tugas presentasinya ada nggak? Nggak selalu ada, tapi ya mungkin ada gitu ya. Jadi tergantung dosen masing-masing kalau itu mah teknis pengajaran. Itu ya Mas Badri ya. Nah, udah Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Oke, sama-sama. Nah, ini Naifa udah raise hand dari tadi nih Naifa nih. Silakan, Mbak Naifa. Halo Pak, selamat malam. Izin bertanya terkait QR yang PPLK Unif kan perlu ke gedung A. Itu berarti QR-nya memang disediakan, dikeluarkan oleh UPB atau kita bisa generate QR-nya sendiri di link yang pplkvt.cloud. Terima Oke, kasih Pak. oke Mbak Naifa. Oke, alasan teman-teman diminta untuk datang langsung itu salah satunya generate QR ya, selain mengumpulkan kertas apa ya tadi ya, saya agak lupa. Nah, nanti QR-nya itu akan di-generate otomatis dari sistem ya. Nah, jadi pastikan nomor telepon teman-teman, nomor WA ya terutama, itu sudah betul dan termasuk emailnya juga sudah betul. Nah, nanti terkait QR untuk registrasinya, itu teman-teman akan masuk ke WhatsApp masing-masing. Jadi kalau ada informasi yang broadcast dan lain sebagainya, jangan diblok nomornya. Kayak gitu ya. Kalau diblok itu bisa jadi potensi nomor kita yang broadcast itu diblokir sama WhatsApp kayak gitu ya. Nah, jadi nanti akan di-generate otomatis dan masuk di handphone masing-masing dari teman-teman. Jadi nanti ketika registrasi, teman-teman nggak usah nyari-nyari kertas lagi, nggak usah ngeprint-ngeprint lagi. Kita paperless, kita pakai handphone. Oke? Seperti itu ya, Mbak Naifa.
Baik, Pak. Terima kasih. Berarti benar ya untuk ke gedung A cuman penyerahan kertas asuranya aja. Yang QR ditunggu aja gitu. Yang QR sekalian generate di gedung A juga. Nanti Oh, di gedung disediakan. A. Ya, nanti Oh, di dipandu situ. sama kakak-kakak dari HIMA atau Himpunan Mahasiswa ya. Itu kira-kira kapan bisa ke sananya? Apakah Jumat udah bisa itu generate QR-nya atau Mulai masih nanti tanggal minggu 7. depan? Tanggal Oke, 7 itu hari Minggu. Nah, bagi oke. Baik, bagi terima kasih, teman-teman yang Pak. ya sama-sama bagi Selamat teman-teman malam. yang kelas reguler itu bisa lah ya pagi ya. Tapi kalau yang kerja bolehlah malam gitu ya. Boleh, silahkan. Diatur saja waktunya. Oke, ada lagi? Pak, mau nanya Pak. Febri, Pak. Leo, bentar dulu Leo. Raise hand dulu, booking dulu. Saya di sini Pak, saya di sini Pak. Pak, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febri izin bertanya, Pak, terkait baju nasi yang untuk PPLK kan saya belum dapat ya karena saya itu tinggal mahasiswa dari kampus lain, Pak. Yang pertama itu ya, Pak. Untuk pertanyaannya kayak kita itu dapat bajunya itu gimana, Pak? Untuk yang nasi. Itu pertanyaan yang pertama. Untuk pertanyaan yang kedua, apakah KRS pengisian KRS itu bisa mundur kelas gitu Pak. Soalnya kan saya ini dapatnya itu semester 5 lagi ya Pak. Dan di semester 4 itu ada beberapa kelas yang belum saya ambil. Dan di semester 5 ada udah beberapa kelas yang bisa diambil gitu Pak. Dan harus dikonversi ke semester 4. Nah itu kira-kira saya bisa nggak sih Pak ngambil mundur. Misalnya saya di semester 5 ngambil mata kuliah yang ada di semester 4. Nah untuk pertanyaan yang ketiga Nah, banyak. terkait. Iya Ya, Pak, lanjut. banyak nih Pak. Pak ya. Untuk terkait PPLK lagi ya Pak. Itu kan PPLK eh, untuk persyaratan lulus ya Pak. Dari sertifikatnya. Kira-kira apa? Saya harus ikut kembali atau kita bisa pakai sertifikat dari kampus yang lama ya Pak? Mungkin itu aja Pak. Nanti kalau ada pertanyaan lagi bisa saya tanyakan kembali Pak. Soalnya saya lagi di jalan menuju PT ini Pak. Maaf Ya, ya Pak. oke, udah Terima 3 ya kasih. Cukup pertanyaannya. Udah, sekian. jangan nanya lagi ya Mas Febri ya. Oke, saya jawab satu persatu. Hati-hati di jalan Mas Febri. Oke, yang pertama terkait baju PPLK. Nah, baju PPLK itu navy ya, yang didapatkan dari kampus. Nah, bagi mahasiswa yang belum dapat, itu silahkan coba ke bagian Sarpras. Bagian Sarpras itu ada di mana? Di gedung B di lorong sebelah kiri, arah perpustakaan. Nah, itu ada di bagian paling ujung. Nah, itu silahkan nanti coba dicek ke sana, coba tanyakan terkait kaos PPLK-nya. Karena mau dipakai di hari Sabtu gitu ya. Sabtu depan. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaannya mengenai boleh nggak ngambil KRS mundur. Nah, ini hanya khusus untuk mahasiswa konversi ya teman-teman ya. Nah, bagi mahasiswa konversi, untuk pengambilan KRS-nya itu memang berbeda ya. Kalau konversi itu dari kampus yang lama ataupun dari peremajaan NIM, mata kuliah yang sudah ada nilainya itu nggak perlu diambil lagi. Nah, sekarang posisinya semester 5. Boleh nggak ngambil mata kuliah di semester 4? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena mata kuliahnya nggak ada. Semester genap itu nggak ada gitu ya. Karena sekarang posisinya ada di semester ganjil. Nah, saran saya untuk Mas siapa tadi? Febri ya. Nah, itu Mas Febri itu ambil mata kuliah di semester ke bawahnya itu 135 dengan maksimal 24 SKS. Jadi dicek nih di transkrip nilai yang sudah diberikan oleh Prodi. Di mata kuliah semester 1 ada mata kuliah apa aja yang kosong, diambil. Di semester 3 ada mata kuliah apa aja yang kosong, diambil. Sisanya baru semester 5. Nah, itu adalah khusus mahasiswa konversi. Maksimal 24 SKS, boleh ngambil ke bawah, nggak boleh ngambil ke atas. Paham ya? Jadi yang boleh diambil 135. Kan ada semester 7, iya, tapi nggak boleh. Karena secara SKS, Mas Febri belum memenuhi untuk mengambil mata kuliah di semester 7. Kayak gitu. Itu ya. Kemudian yang terakhir yaitu PPLK. Nah,
Kalau menurut saya, kalau Mas Febri ini sudah pindah di kampus Pelita Bangsa, idealnya Mas Febri ini memiliki legalitas bahwa sudah mengikuti PPLK Universitas Pelita Bangsa, ya gitu ya. Jadi yang di kampus lain itu sudah nggak berlaku lagi atau nggak bisa digunakan untuk generate di sini, kayak gitu. Oke, itu ya untuk Mas Febri. Silakan tadi. Oke Pak, itu Pak. Pak, maaf Pak, Saya satu terkait Pak, lagi. saya Pak. Maaf Pak, satu lagi. Untuk terkait grup itu masuknya lewat mana ya Pak? Saya belum masuk grup nih Pak. Grup itu masuknya lewat mana? Saya agak lupa itu masuk mana ya. Kalau nggak salah dari Telegram apa ya. Nanti, Ya Pak, dari Telegram Pak. nah teman-teman yang ada, ini saya nggak join di WA di browser. Teman-teman boleh minta tolong di-share link dari grup WhatsApp-nya, di-share ke sini ya. Biar teman-teman yang belum join itu bisa join. Kayak gitu. Oke, ada Baik, satu lagi. terima kasih Pak. Saya Pak. Sama-sama. Saya Pak. Saya Pak. Leo dulu. Oh, Dari saya belum Pak. ya, Leo gravitasi. Pak, Ya, jadi gini silakan. Pak. Eh, untuk pengambilan KRS itu kan harus dianjurkan membayar UKT 1 semester atau bisa dicicil gitu Pak. Dan melakukan pembayarannya dari mana ya Pak? Oke, Leo. Nah, eh silahkan dicoba cek di pengumuman di kampus ya. Itu ada syarat pengisian KRS dan juga ada perkuliahan. Hmm, saya coba buka satu-satu deh sambil jalan nanti ya. Nah, di kita itu UKT-nya dalam bentuk ini ya teman-teman ya, dalam bentuk SPP per bulan. Nah, jadi teman-teman itu dipersilahkan untuk membayar SPP-nya per bulan lewat mana? Lewat e-kampus. Itu wajib gitu ya. Kemudian untuk nih saya coba share screen aja ya. Supaya kalau ada yang nanya lagi, itu harusnya sudah ada di sini. Oke, ini ya. Saya sudah katakan bahwa untuk pengumuman itu semuanya ada di kolom sebelah kiri gitu ya. Nah, yang pertama, pengumuman tentang pengisian KRS semester ganjil. Nah, ini teman-teman coba klik. Nah, nanti di sini ada tentang pengisian KRS semester ganjil. Nah, KRS semester ganjil itu kita mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 14 September. Oke, dipahami ya. Sedangkan perubahan atau revisi KRS itu dilaksanakan 15 sampai 30 September. Nah, sekarang syaratnya apa gitu ya. Nah, di sini sudah dikatakan bahwa mahasiswa angkatan tahun 2021, 22, 23, 24 sampai yang maba 25, 26 yang telah memiliki nomor induk diwajibkan memenuhi persyaratan sebagai berikut. Khusus angkatan 25 ini aja nih. 25, 26. Melunasi biaya registrasi semester ganjil plus SPP bulan September. Cukup dua ini teman-teman sudah bisa isi KRS, sudah bisa kuliah di bulan September. Nah, nanti kalau perkuliahannya udah masuk bulan Oktober, kalau saya belum bayar, masih boleh ikut kuliah nggak, Pak? Boleh. Kayak gitu ya. Nah, jadi biasanya kita menagihkan kepada mahasiswa itu berjenjang. Karena kan teman-teman mahasiswa kelas eksekutif, kelas weekend itu kan rata-rata bekerja ya, yang gajinya per bulan ya. Nah, itu kita tidak tagihkan selama 1 semester full, tapi per bulan aja. Nah, nanti kalau teman-teman ada UTS, UTS kita itu ada di bulan November. Nah, kalau teman-teman bulan November itu nanti wajib bayar Oktober, November, dan biaya UTS. Kayak gitu. Jadi berjenjang. Gitu. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, semua pengumuman terkait syarat pembayaran sudah ada di sini. Oke, kemudian saya lanjutkan kembali terkait tentang perkuliahan semester ganjil 25-26. Ini ya. Diberitahukan kepada seluruh dosen dan mahasiswa di lingkungan Universitas Pelita Bangsa bahwa perkuliahan semester ganjil di kampus Cikarang, Bekasi, Karawang, perkuliahan dimulai dari hari Senin. Nah, berarti yang kuliah duluan nih mahasiswa kelas reguler dan reguler malam, kayak gitu ya. Senin tanggal 15 itu teman-teman udah mulai kuliah. Jadi PPLK-nya hari Sabtu, hari Minggunya istirahat, hari Seninnya kuliah, kayak gitu ya. Ada waktu istirahatnya nih sehari. Nah, perkuliahan yang bersifat teori akan dilaksanakan secara luring dan daring dengan rincian sebagai berikut. Nah, bagi teman-teman yang kelas reguler pagi,
itu diselenggarakan secara luring atau offline seluruhnya. Pertemuan 1 sampai 16 pertemuan. Oke, itu ya. Nah, bagi kelas reguler malam dan kelas weekend akhir pekan yang B sama C, pada seluruh program studi diselenggarakan secara kombinasi luring dan daring. Pengaturan jadwalnya ini. Nah, kita itu ada di Fakultas Teknik atau FATEK atau FT gitu ya. Nah, di sini sudah ada warna-warnanya ya, teman-teman ya. Hijau offline di kampus masing-masing. Nah, berarti kita minggu pertama dapat kebagian warna kuning nih, teman-teman. Berarti yang hari Senin tanggal 15 kelas malam itu online gitu ya. Nah, untuk yang kelas weekend sama, online juga di minggu pertama. Minggu kedua baru kita mulai offline di sini. Nah, di sini ada UTS di pertemuan ke-8 dan UAS di pertemuan ke-16 kayak gitu. Oke, itu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan, silakan. Saya Pak, Ya, Yanto. sebenarnya selamat malam Pak. Ya, selamat malam Yanto. Ini untuk tadi pembagian kelompok, sebentar Pak. Untuk pembagian kelompok kan katanya kita suruh generate dulu Pak. Ya, Berarti kita pembagian kelompoknya itu yang pas kita generate itu ya Pak, tanggal 7 berarti ya Pak, dari tanggal 7 betul. itu. Ya, betul. Nanti kita generate, nanti kita bagi kelompok, supaya nanti ketika teman-teman datang di atas itu nggak bingung duduk di mana. Nanti tinggal duduk masing-masing kelompoknya. Kayak gitu. Oh, berarti kita yang pas PPLK udah sama kelompok kita gitu Pak ya? Betul, sudah sama kelompoknya dan nanti didampingi oleh kakak Hima, 1 orang kita ya. Kalau boleh tahu berapa orang Pak kelompoknya Pak? Nah, itu rahasia. Oke, siap Pak. Terima kasih Pak. Selamat malam. Oke, selamat malam. Oke, ada lagi yang lain, silahkan. Faizal. Faizal, silahkan. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, Pak, terkait hal yang masalah ntar PPLK kampus apa PPLK fakultas. Boleh Ya, minta tolong jelaskan secara rinci nggak, Pak? Soalnya masih ada yang bingung gitu saya. bingung apanya di mananya nih? Keseluruhan sih. Betul Pak, bingung Pak, bingung. Oke, gini aja. Kan sebenarnya di pengumuman kan sudah ada. Nah, biasanya mahasiswa itu nanya dulu sebelum baca pengumuman. Nah, contohnya kayak Mas Yanto tadi nih. Mas Yanto tadi udah baca. Oh, ini terkait teknisnya nih kelompoknya dapat dari mana? Wajar nanyanya. Langsung spesifik gitu ya. Artinya udah ketahuan, udah baca gitu ya. Nanti di hari H nanti bagaimana? Wajar kayak gitu. Nah, Mas siapa ini tadi udah baca pengumumannya atau belum? Gitu loh. Kalau udah baca, poin Faizal, bingungnya tuh Faizal. di mana? Kalau dijelaskan secara rinci, waktu kita habis buat ngejelasin PPLK aja. Sedangkan ini bukan konsultasi PPLK aja gitu. Ya, apa? Ya, nggak lanjut nanya. Ya udah. Lanjut yang lain, Zaki. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini Pak, mengenai masalah biaya yang registrasi yang bulan September Hmm, sama biaya SPP bulan September lah. betul. Ketika saya mau membayar itu Pak, kan diarahkan untuk membayarkan mengenai virtual akun kan. Ya, betul. Nah, ketika saya masukin kode itu di m-banking saya, itu nggak bisa Pak. Jadi tulisannya itu nomor yang kamu masukkan tidak benar, katanya itu gitu. Itu Jadi gimana? virtual account-nya apa? Kemudian bayarnya pakai bank apa?
Permata. Permata. Udah Hmm. sesuai dengan panduan belum? Kalau virtual account itu saya nggak pakai Permata ya. Cuma biasanya itu ada khusus menu untuk virtual account. Ada, Pak. Dari Ya, segi Bank Permata udah tersendiri itu ada. sesuai. Sesuai dari nomor akun virtual itu ada, sesuai dari tampilannya itu ada. Tapi dari segi nomornya itu nggak bisa, Pak. Jadi gimana tuh? Iya. Oke. Nah, ini teknis banget terkait keuangan. Saya nggak Heeh. bisa jawab secara detail ya. Saya nggak tahu itu lagi ada masalah atau memang masnya yang salah klik menu. Saran saya coba ke bagian keuangan di hari Sabtu ya. Karena hari Jumat itu kita tanggal merah. Kalau tanggal merah itu pasti libur ya. Jadi kampus itu nggak pernah tutup teman-teman. Senin sampai Minggu 24/7 itu buka terus kecuali tanggal merah kayak gitu. Nah Mas Jaki ini nanti bisa silahkan coba ke bagian keuangan aja ya terkait teknisnya ya. Mumpung masih periode Siap. pengisian KRS. Untuk hari Minggu itu bisa berarti nggak, Pak? Oh boleh bisa bisa. Siap, siap. Ya udah. Oke Terima kasih, Pak, atas saran. sama-sama. Alfi Pak, izin tanya ya. untuk terkait PPLK tidak ada pembuatan name tag atau ketentuan name tag gitu ya, Pak? Oke. Untuk Terima PPLK kasih. Mas Em. Untuk PPLK fakultas ada pembuatan name tag atau tidak? Saya katakan tidak ada ya. Jadi nggak ada lagi bikin-bikin name tag yang harus teman-teman pakai di sini gitu ya. Gede-gede gitu ya. Motonya apa gitu. Nggak. Kita PPLK fakultas sesuai pengumuman aja. Nggak usah pakai foto, nggak usah pakai ya diikutin aja lah pengumumannya ya. Jadi alhamdulillah ya kayak gitu ya Mas Rian ya. Jadi kita bikin PPLK kita itu terlihat cantik dan tampan gitu ya. Nggak usah pakai name tag yang gede-gede gitu, nggak usah. Oke, ada lagi? Unge. Silakan Mbak Unge. Nggak jadi Suara nanya, jelas malah tuh Pak, suara ketawa. jelas Pak. Loh, malah hilang. Mas Ilham, silakan Mas Ilham. Enggak. Mas Faizal, boleh. Siapa Eh, dulu? Pak, Pak, halo, halo. Ya, Mas Izin Ilham. bertanya, Pak. Ya, Itu Pak saya udah buat pembayaran itu udah. Terus tadi saya cek lagi udah dapat kelas sama dosen pembimbing. ah ya, Tapi buat KRS-nya itu belum bisa disubmit semua itu gimana, Pak? Apa belum kita bisa tunggu disubmit dulu semua. Pak? Nggak bisanya Belum ada, kenapa? maksudnya belum ada. Kosong, NIM-nya masih berapa? kosong. Name-nya sebentar, Tiga Pak. satu dua lima 10 Sebentar, sebentar. 312510 433. 433. Oke, yang lain silakan sambil saya coba cek. Ya Pak, saya mau nanya. Halo? Ya, silakan. Ini terkait pengisian KRS dan terkait pembayaran sih Pak. Jadi saya cek, saya udah konfirmasi bahwa saya udah bayar semua pembayaran yang harus dibayar. Ya, Tapi ketika input KRS, di situ dikatakan saya belum melunasi daftar ulang pembayaran gitu Pak. Sedangkan hmm, cek di pembayaran itu udah nggak ada. Malah justru pembayaran wisuda masuk ke tagihan pembayaran saya nih Pak. oke, Saya cek di pembayarannya nih. oke, Mas Kenny. Oke, jadi terkait pembayaran, bagi yang sudah melakukan pembayaran dan belum bisa isi KRS, sama langkahnya kayak tadi, Mas siapa ya? Saya lupa lagi itu. Nah, silakan coba ke bagian keuangan untuk coba konfirmasi ya, dicek dulu datanya. Pembayarannya udah masuk atau belum, atau ada sesuatu yang harus dilakukan atau ada yang ketinggalan. Ya gitu ya. Jadi silakan coba ke bagian keuangan. Kemudian terkait tagihan wisuda, kalaupun tagihan wisuda itu muncul, itu teman-teman bisa abaikan saja ya. Jadi tagihan itu dibuat untuk semua mahasiswa. Kayak gitu. Oh, Ya,
Ya, terima kasih, Pak. Sama-sama. Oke, ada lagi? Ya Pak, saya mau nanya tadi kan saya nggak jadi ya Pak. Ya, oke. Udah dibaca Jadi itu pengumumannya. terkait begini Pak, saya kan Ah, kemarin pas ke kampus itu disuruh login aplikasi e-kampus. oke, terus? Nah, persyaratannya di situ kan pakai nomor pendaftaran apa kalau nggak pakai nama ya Pak. Nah, Tapi di sini pas saya udah coba login pakai nama, itu tulisannya ada tanggal batas diperbolehkan login telah terlewat. Jadi ya, saya nggak oke. bisa login aplikasinya Pak. Ah, Jadi gimana ya Pak ya? Biar supaya saya bisa login ke aplikasi e-kampus. oke. Mas Faizal ya? Iya. Oke, Mas Faizal. Nah, untuk eh teknis dari registrasi itu coba tanya di bagian tata usaha ya, di bagian teman-teman daftar ya. Coba tanya dulu di sana karena saya nggak paham betul terkait teknis teman-teman untuk maba. Yang jelas kalau sudah dapat NIM itu baru saya bisa atasi teman-teman gitu ya. Saya bisa bantu terkait KRS, perkuliahan dan seterusnya itu bisa. Tapi kalau terkait login e-kampusnya bermasalah, coba ke bagian tata usaha dulu. Barangkali teman-teman ada yang kadaluarsa atau ada yang kelewat kayak gitu ya. Oke, ada lagi yang lain? Saya Oke Pak, Bapak, terima kasih ya Pak. Sama-sama. Firda, Mbak Firda dari tadi belum nih kayaknya. ya selamat malam Pak. Ya, selamat malam. Bapak yang mau nanya tentang KRS. Ya, Kalau KRS-nya masih belum disetujui sama DPA-nya itu gimana ya Pak? oke. Terkait KRS, terkait persetujuan DPA itu teman-teman silahkan ditunggu saja sampai awal perkuliahan gitu ya. Nah, nanti biasanya juga teman-teman akan dibuat grup dengan DPA-nya masing-masing. Nah, nanti teman-teman tinggal Hmm. follow up di grup itu aja. Kayak gitu ya. Oke, terima kasih Bapak. Selamat malam. Sama-sama, selamat malam. Tadi ada yang nanya kelewat itu. Sebelum lanjut. Selamat malam, Pak. Maaf izin Eh, bertanya. iya, 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 silahkan. Kalau semisalkan nanti PPLK tidak bisa hadir karena ada pekerjaan itu gimana ya, Pak? Atau Oke. ada via Zoom? Oke, itu sudah saya bahas di awal ya teman-teman ya. Bahwa kalau teman-teman nggak bisa ikut PPLK yang tahun sekarang, teman-teman wajib ikut PPLK yang tahun depan. Tahun depan nggak bisa lagi karena bekerja. Saya nggak tahu ya PPLK itu karena nggak selalu di hari Sabtu, kadang ada di hari Minggu juga. Nah, kalau teman-teman nggak bisa hadir juga tahun depan, ikut lagi tahun depannya. Sampai teman-teman sebelum lulus itu punya sertifikat PPLK. Begitu ya Mbak Erlina. Baik, terima kasih, Pak. Sama-sama. Kemudian ada Ini sih tadi, Pak, sebentar, ada pertanyaan dari kolom chat. Untuk form PPLK perlu dicetak atau tidak? Nggak perlu. Yang penting di-download aja, gitu ya. Jadi kita di FT itu mencoba mengurangi teman-teman ngeprint gitu ya. Karena ngeprint itu biasanya teman-teman pasti nggak punya printer. Kalau punya, kalau nggak punya printer itu nyari tukang print agak susah. Kalau udah nyari tukang print, bayar satu sekali ngeprintnya itu 1.000 selembarnya. Kasihan juga. Jadi cukup di-download aja PDF-nya. Nanti diserahkan di bagian registrasi di depan. Makasih Pak. Sama-sama. Oke, ada lagi? Baterai saya udah lowbat ini. Dua pertanyaan lagi deh. Irfan, silahkan. Halo Pak, izin bertanya Pak. Ya, Nah ini ada dua pertanyaan Pak. Untuk oke. yang pertama, eh, pas pembuatan kelompok kita tahu nama dan tahu orangnya dalam satu kelompok itu bagaimana ya Pak? Apakah nanti dari pihak perwakilan HIM yang buat grup atau bagaimana Pak? Oke, Nah itu pertanyaan satu. Pertanyaan dua. yang kedua, saat pembelajaran dimulai kan Jumat itu masuk jam 3 sore ya Pak untuk regular weekend. Weekend. Oke, Nah, lanjut. nah, untuk offline-nya itu saya belum kelar kerja Pak. Jadi bagaimana? Oke. Udah, itu ya. Dua ya. Coba. Oke, saya jawab satu-satu. Tadi pertanyaan satu apa ya? Tentang saya gara-gara baca yang celana coklat tadi ya. Itu celana coklat kan udah ada di pengumuman, jadi nggak usah ditanyain lagi ya.
Hal-hal yang sudah pasti udah ada di pengumuman nggak usah ditanyakan lagi. Pakai celana bahan hitam boleh nggak Pak? Disuruhnya coklat biar seragam gitu ya. Oke, Mas Irfan. Nah, tadi mungkin ini mewakili banyak dari mahasiswa weekend ya. Terkait perkuliahan dulu nih yang saya highlight. Perkuliahan kalau ke mahasiswa weekend itu mulainya di hari Jumat, tapi nggak jam 3 sore. Tapi biasanya itu ba'da maghrib atau setelah maghrib gitu ya. Nah, nanti yang setelah maghrib itu teman-teman bisa join via online ketika minggu pertama ya, via online atau pas minggu kedua kalau teman-teman berhalangan hadir atau lagi kerja, teman-teman coba hubungi dosennya atau izin dulu atau bagaimana. Yang penting teman-teman tidak pergi tanpa alasan gitu ya. Nah, jadi biasanya kita seperti itu ya, Mas. Mas siapa tadi? Udah hilang lagi ya. Mungkin Nah, menambahkan Mas ya. Jadi ada kontrak perkuliahan di awal itu bisa oke. ditanyakan nanti Mas siapa yang nanya tadi. Ya, dilanjut Bu Edera. Iya, kalau terkait apa? Ketika kita tidak bisa masuk atau berhalangan karena bekerja ketika offline ya. Ya baik online maupun offline mungkin. Itu bisa ditanyakan ketika awal perkuliahan saja ke dosen masing-masing dosen pengampu. Seperti apa nanti teknisnya. Kalau misalkan teman-teman mahasiswa itu tidak bisa hadir ketika perkuliahan gitu. Nah, itu nanti kebijakan dari masing-masing dosen pengampu. Gitu ya Mas Pian ya, tadi Oke. dijelaskan. Ada Ya, kontrak perkuliahan. di kontrak itu nanti teman-teman bisa menanyakan semua terkait perkuliahan. Dan setiap dosen masing-masing itu berbeda. Dan setiap dosen itu biasanya Betul, nanti punya grup masing-masing kayak gitu. betul. Nah, berikutnya yaitu terkait gimana cara taunya teman sekelompoknya kayak gitu ya. Nah, kami dari fakultas itu sudah memikirkan terkait supaya teman-teman nggak bingung. Nanti kita akan langsung sediakan grup WhatsApp masing-masing kayak gitu ya. Nah, jadi nanti teman-teman akan dapat WhatsApp terkait barcode-nya, kemudian teman-teman dapat grup WhatsApp-nya. Jadi nanti langsung join, silahkan diskusi di dalam mau beli pohon cemara di mana, kemudian ongkirnya kayak gimana dan lain-lain kayak gitu. Oke, itu. Nah, ini ya teman-teman ya yang ingin saya soroti terkait teman-teman maba, bahwa teman-teman kadang-kadang itu tidak bisa menempatkan di mana yang namanya forum resmi, di mana forum yang nggak resmi, gitu ya. Teman-teman mungkin yang udah join grup itu pernah lihat atau baca grup yang isinya itu random, apa aja dibahas di sana. Nah, harapan saya ketika teman-teman sudah menjadi mahasiswa, teman-teman nggak lagi seperti itu. Atau mungkin yang seperti tadi, nggak ada kepentingan apapun tapi share screen gitu ya. Atau pakai background-background yang memancing supaya dapat attention. Nah, itu nggak perlu gitu ya. Ngapain buat apa juga gitu loh. Betul. Nah, langsung pada dimatiin. Ada yang pakai Sahroni gitu ya, dan lain Iya. sebagainya. Saya biarin dulu aja sampai di mana teman-teman sadar bahwa ini itu forum resmi gitu ya. Nah, di sini saya tanyakan kesadaran teman-teman yang menjadi mahasiswa kayak gitu. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi setelah jadi mahasiswa, teman-teman tuh harus bisa lebih memfilter mana yang menurut teman-teman itu baik atau mana yang menurut teman-teman itu nggak pantas gitu. Oke? Oke, satu pertanyaan lagi sebelum saya closing. Pak, Ya, ada lagi? Pak mau tanya, Ya, silakan. kalau kita udah ngikutin PPLK apa itu universitas itu harus ikut PPLK ini juga ya, Fakultas Teknik juga ya? Iya, wajib. PPLK fakultas itu wajib pakai banget gitu ya. Jadi Hmm. nanti teman-teman akan dapat sertifikat dari Fakultas Teknik kalau teman-teman itu sudah mengikuti PPLK. Jadi wajib ikut gitu. Oh baik, terima kasih. Oke, ada lagi? Pak, Pak, saya izin pertanyaan bertanya, Pak. saya, Pak. Ya, satu lagi. Saya izin bertanya, Pak, Ya, tentang kontrak perkuliahan ya. ya. Ini kan saya kan sambil kerja ya weekend. Hmm? Itu dalam 2 minggu itu setiap hari Jumat itu pasti saya
ada yang nggak bisa Pak, itu masih bisa diomongin nggak Pak? Bisa, Kayak misalnya dalam diomongin aja. sebulan tuh 2 hari nggak bakalan bisa masuk. Iya, dibahas aja nanti sama dosennya. Nah, oke, baik Pak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, ini satu lagi yang saya bacakan dari kolom chat ya. Pak, kalau belum mendapatkan NIM, tapi kalau sudah dapat NIM tapi belum bisa login e-kampus gimana ya? Coba ke bagian tata usaha nanti dipandu ya, teman-teman ya. Pak, izin Pak. Ya, Tadi pertanyaan saya belum dijawab Pak. yang mana tadi Mas Ilham? Itu Pak yang KRS itu saya udah dapat dosen pembimbing tapi KRS saya belum ada Oke. sama sekali. Nah, yang belum ada KRS-nya bukan hanya Mas Ilham, tapi yang kelas C6 itu belum ada. Tadi saya cek. Nanti kita update ya. Nanti dicek secara berkala aja. Oke? Oke, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Izin bertanya Pak, kalau misalnya dibayar setengah dulu, bisa nggak untuk pendaftaran awal untuk pendapat? Nah, ini ya teman-teman ya. Bahwa kalau di kampus manapun biasanya UKT itu dibayar di awal. Dan itu full 1 semester. Gitu ya. Nah, kalau di kita itu sudah menurut saya sudah diperingan ya, dan nggak bisa dicicil setengah-setengah dulu nggak, karena nanti by system akan langsung tertolak gitu ya. Jadi saran saya coba diusahakan dulu, entah itu ke temannya, entah itu ke keluarganya, supaya bisa isi KRS dulu, supaya bisa ikut perkuliahan, kayak gitu. Itu ya. Oke, mungkin karena udah malam ya teman-teman ya, saya closing dulu. Dan kalau belum disetujui itu nggak ada urusannya dengan pembayaran SPP ya teman-teman ya. Jadi silahkan hubungi DPA-nya masing-masing aja. Oke, mungkin sekian ya konsultasi malam hari ini. Coba yang dulu. Terima kasih Pak. Sama-sama. Tuh Pak, Terima kasih, terima Pak. kasih Pak. Maafkan Terima kami Pak kasih kalau ada Pak. salah Yang lain Pak. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih Pak. wabarakatuh. Yanto Pak Yanto. Kami ungber. Yuk, on-cam yuk. Ada 200 mahasiswa loh ini. Unge nggak jadi ini Pak, nggak jadi nanya Pak, pundung. Makasih ya Pak, udah dibantu tadi. Thank you Pak. Thank you Pak. Thank you. Yanto Oke, Pak Yanto Pak saya Yanto tutup Pak ya. Pak Terima Yanto. kasih semuanya atas kehadirannya. Makasih Saya banyak tutup. Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo.